Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, yang insya Allah hari ini sedang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan yang terbatas. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya di sini untuk berbicara dan mengajak teman-teman untuk berbincang sedikit, membahas mengenai insecurities. Insecure adalah sebuah kata yang kerap kali kita dengar dan sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Sebenarnya, apa sih insecure? Kenapa sih kita harus insecure? Baik teman-teman, insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungkan, insecure itu bisa diartikan sebagai sebuah perasaan tidak aman. Dalam Oxford Dictionary, insecure itu diartikan sebagai not confident about yourself or relationship with other people. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri atau hubungan dengan orang lain. Insecure adalah sebuah hal yang wajar, hal yang lumrah, terutama untuk kita ya, anak muda yang saat ini apalagi semuanya sudah serba digital. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa memang insecure adalah hak semua manusia. Menurut riset yang dilakukan oleh salah satu psikolog di Indonesia, itu menyebutkan bahwa 90% insecure itu dialami oleh wanita. 70% orang itu insecure karena fisiknya. Entah karena berat badannya, karena tinggi badannya, karena pipinya yang tembam, skin tone atau warna kulitnya, kemudian karena kantung mata yang gelap, jerawat, dan masih banyak lagi. Sedangkan 30%-nya itu insecure karena kepribadian, karir, cinta, pendidikan, kepintaran, latar belakang, ekonomi, masa depan. Dan bahkan teman-teman, ada orang insecure karena dia nggak berani untuk speak up. Dia tidak berani untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Sebenarnya ada 5 alasan kenapa anak muda itu insecure. Yang pertama, karena takut gagal. Yang kedua, perfeksionis. 3, kecemasan sosial. 4, korban bullying. Dan yang kelima, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang paling sering, insecure itu terjadi karena poin kelima, yaitu karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita itu sedang menekankan diri kita untuk menjadi orang lain. Kemudian, penyumbang terbesar terjadinya insecurities adalah sosial media. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar orang di dunia saat ini menggunakan sosial media untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Sosial media itu dijadikan sebagai ladang yang pas untuk mengekspos aktivitas manusia dan dijadikan sebagai personal branding. Ketika kita membuka sosial media, contohnya Instagram nih ya, terus kita lihat salah satu teman kita memposting fotonya. Terus timbullah kalimat, kenapa sih dia cantik banget? Nah, insecure kan? Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlarut dalam insecurities? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk kita tidak terlarut dalam insecurities. Yang pertama adalah merefleksi ulang diri kita sendiri. Coba deh kita lihat diri kita lagi. Sebenarnya, selama ini tuh kita insecure karena diri kita sendiri atau karena orang lain? Karena pada dasarnya insecure itu memuat 2 poin utama, yaitu tentang penerimaan diri kita sendiri dan orang-orang yang melihat kita. Bisa kita ambil contoh ketika kita berpenampilan, kita berpakaian, kita menggunakan fashion yang demikian. Kita itu berpenampilan seperti itu karena kita sendiri, karena keinginan kita, atau karena mengikuti kemauan orang lain, mengikuti standar sosial yang berlaku, standar fashion yang ada. Kalau kita berpenampilan seperti itu karena diri kita, karena itu keinginan kita,
ya maka kita akan ngerasa cukup terhadap penampilan kita tersebut. Tapi, kalau kita berpenampilan seperti itu karena kita mengikuti kemauan orang lain, ngikutin gaya orang lain, terus kita ngikutin standar fashion yang ada, ketika orang lain itu mengomentari penampilan kita, maka komentar-komentar tersebut yang akan mengungkung pikiran kita. Itu yang akan membuat kita ngerasa gak cukup, ngerasa kurang, dan kurang. Kemudian, yang kedua, yaitu jadikan insecurity sebagai hal yang positif. Insecurities itu bagus. Dan kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Bisa kita garis bawahi, insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Manusia itu hidup harus ada keresahan. Kalau kita nggak ada resah, ya kita nggak akan ada improvement. Coba deh lihat diri kita. Kalau memang ada yang kurang, dan kalau memang itu bisa diperbaiki untuk bisa menjadi lebih baik lagi, ya kenapa enggak? Jadikan insecurities itu sebagai alat untuk perkembangan diri, bukan menjadikan kita jadi pribadi yang minder, down, kemudian sedih yang berlarut-larut. Nah itu insecure yang nggak baik itu seperti itu. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan insecurities? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berdamai dengan insecurities. Poin pertama adalah penerimaan. Ya, betul. Penerimaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita, yang bisa kita ubah, ya kita ubah. Yang enggak bisa dan itu merupakan anugerah dari Allah, sebuah gift dari Tuhan, ya sudah, terima aja dan syukuri. Kita lihat kekurangan kita, karena ketika kita melihat kekurangan kita tahu apa yang bisa kita improve. Kemudian, yang kedua yaitu fokus pada kelebihan. Setiap manusia itu diciptakan, dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan, itu nggak mungkin. Kalau kayak gitu malaikat namanya. Jadikan kelebihan yang ada di diri kita itu sebagai alat kekuatan kita, sebagai potensi yang ada dalam diri kita. Kembangkan itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu bersyukur. Kalau teman-teman belum bersyukur, coba deh kita lihat dulu orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita insecure karena fisik, coba kita lihat teman-teman pengidap disabilitas yang lahir dengan fisik yang tidak sempurna. Kalau kita insecure karena ekonomi, coba kita lihat lagi orang-orang di luar sana. Banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita. Banyak orang yang mungkin ekonominya lebih terpuruk dari kita. Yang bahkan untuk makan pun mereka kesulitan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian, di sini peran lingkungan juga penting, teman-teman. Carilah lingkungan yang bisa menghargai perbedaan kita. Contohnya adalah teman yang sportif. Gimana sih teman yang sportif itu? Teman yang kalau kita salah ya dikritik, kalau benar ya dipuji. Waktu kita terlalu terbatas untuk menyalahkan diri sendiri, untuk mengutuk, membandingkan, playing victim, dan hal-hal lain yang membuat insecurities kita itu semakin meningkat. Kita lihat diri kita, ayo kembangkan diri kita lagi, ayo cintai diri kita, damai dengan diri kita dulu. No matter who you are, where you're from, what your skin color, gender identity, speak yourself. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.